secara teknis mungkin tidak ada yang cukup yang cukup mengganggu tahapan ini sendiri. Tentu ada rambu-rambu juga yang mesti kita perhatikan di dalam proses pelaksanaan ini untuk semua elemen, gitu ya. Teman-teman KPU ini. Nah, memang itu salah satu tugas yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dusana Agam semua? Kembali kita ketemu di podcast Agam Bacarito. Dan tentu saja tayangan di Agam TV ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang hal-hal yang aktual yang tengah berlangsung, terutama di Kabupaten Agam, tempat beradanya Agam TV. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan tema acara kita sudah hadir di studio Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, komisioner beliau adalah Bapak Herman Susilo. Assalamualaikum Pak, selamat datang di studio podcast kita. Kemudian yang kedua hadir juga dari Badan Pengawas apa pengawasan nih Pak? Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam atau lebih dikenal dengan nama Bawaslu. Beliau adalah Kepala Komisioner Divisi berapa? Pencegahan Parmas dan Humas. Pencegahan Parmas dan Humas ya. Baik, selamat datang Bapak-bapak berdua, Pak Herman Susilo dan juga Pak Yenda yang sudah bersama-sama kita di studio pada hari ini. Dan alhamdulillah kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang proses yang sedang berlangsung. Bapak Herman mungkin Ketua KPU dulu terkait dengan apa yang sama kita ketahui saat ini. Kabupaten Agam satu di antara kabupaten kota, termasuk juga provinsi, tentu saja tengah mengikuti atau menyelenggarakan proses pemilihan umum kepala daerah atau yang lebih dikenal juga dengan pemilu kada. Nah, kita ingin tahu ini sampai di saat ini tahapan apa yang sudah berlangsung dan apalagi akan kita lalui ke depan sehingga nanti di hari pencoblosan seolah tanggal 27 November ya Pak Ketua ya, akan berjalan sesuai dengan yang sudah diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum terutama di Kabupaten Agam tentunya. Baik, kita persilakan dulu kesempatan pertama kepada Pak Ketua untuk menyampaikan kepada Dusana Agam Bacarito tentang apa yang sedang kita lakukan saat ini. Silakan Pak Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Ya, pada hari ini tanggal 3 September 2024 mungkin kami informasikan melalui program yang baik ini kita 82 hari lagi menjelang 27 November 2024 sudah countdown kita 82 hari menjelang hari pemungutan suara nanti di Pilkada serentak tahun 2024. Tentunya sesuai dengan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 bahwa pada bulan akhir Agustus ini sampai dengan awal September sampai dengan September ini KPU beserta seluruh penyelenggara baik itu Bawaslu juga menyelenggarakan beberapa tahapan yang mungkin menjadi tahapan-tahapan kunci Pak Kadis. Di bulan Agustus ini sampai dengan September ini KPU menyelenggarakan yang namanya tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan. Ya. Dari tanggal 27, 28, 29 Agustus yang lalu, KPU Kabupaten Agam dan juga KPU Kabupaten Kota yang lain dan provinsi yang lain juga secara serentak melakukan penerimaan pendaftaran pencalonan dari bakal calon kepala daerah. Khusus KPU Kabupaten Agam tentu menerima pencalonan dari bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Agam. Alhamdulillah sudah kita terima dan kemudian segala sesuatu prosesinya sudah kita lakukan secara baik. Di Kabupaten Agam dapat kami laporkan bahwa sudah ada 4 bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Kemudian dimulai tanggal 30 Agustus yang lalu sampai dengan terakhir kemarin tanggal 2 September, ini yang lagi masih berjalan kemarin, kita KPU Kabupaten Agam bersama Bawaslu juga mendampingi pasangan calon
melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu bentuk kelengkapan dokumen dan kelengkapan kecukupan untuk bagaimana persyaratan pencalonan ini dapat dinyatakan memenuhi syarat. Dan kemudian nanti sesuai dengan tahapan kita dalam mulai hari ini dan mulai sampai beberapa hari ke depan, kita sudah melakukan verifikasi administrasi terkait dengan dokumen-dokumen persyaratan pencalonan dari pasangan calon ini. Semoga nanti segala sesuatunya berjalan baik dan tanggal 22 September yang akan datang, KPU Kabupaten Agam akan menetapkan pasangan calon yang akan berhak menjadi peserta dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Nah, artinya sekarang sudah sampai di tahapan pencalonan. Nah, sejauh ini Pak Ketua, apa ada yang tidak berjalan sesuai dengan harapannya terhadap proses ini? Apa yang sedang dilakukan? Bagaimana Pak Ketua? Iya, kalau dari sisi tahapan pencalonan, mungkin kendala kita mungkin secara teknis mungkin tidak ada yang cukup yang cukup mengganggu tahapan ini sendiri. Tetapi tentu kita dari KPU Kabupaten Agam menyadari, dan ini memang pesan dari KPU RI selaku kita lembaga hierarki, bahwa KPU tidak dapat berjalan sendiri menjalankan seluruh tahapan ini. Kita perlu berkoordinasi dan bersama dengan lembaga-lembaga yang lain, apalagi termasuk dengan Bawaslu tentunya membantu setiap tahapan, dan apapun yang kita lakukan tentu Bawaslu harus ikut di sana. Terus kemudian juga dukungan dari pemerintah daerah. Tentu kalau kita di KPU Kabupaten Agam, dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Agam terkait dukungan, fasilitasi dan kemudahan yang kita lakukan, sehingga itu menjadi dorongan bagi kita dalam mempermudah setiap tahapan. Kemudian juga koordinasi kita dengan stakeholder lainnya, forum komunikasi pimpinan daerah, baik itu dari kepolisian, kemudian dari Dandim 0304 Agam, kemudian juga kejaksaan dan juga pengadilan yang selama ini selalu memberikan support kepada kita. Alhamdulillah koordinasi ini berjalan baik, dan semoga dengan dukungan seluruh stakeholder kita, baik itu dari forum komunikasi pimpinan daerah, kemudian OPD terkait, dan juga lembaga-lembaga vertikal seperti Kementerian Agama Kabupaten Agam juga memberikan bantuan kepada kita terkait dengan data-data ataupun hal-hal sesuai dengan tupoksi Kementerian Agama Kabupaten Agam untuk membantu setiap tahapan di penyelenggaraan pilkada ini. Semoga KPU Kabupaten Agam hanya berharap mungkin kami dapat melakukan sebagai penyelenggara teknis saja, tentu dorongan dari seluruh pihak kami harapkan, Pak Gadis. Kemudian hal-hal teknis lain mungkin Pak Ketua terkait dengan proses ataupun tahapan yang akan dilalui, termasuk surat suara, kemudian daftar pemilih dan sebagainya. Ini bagaimana kesiapannya sampai sekarang Pak Ketua? Iya, alhamdulillah di Agustus hingga September ini, selain di tahapan pencalonan, KPU mungkin se-Indonesia juga sedang sekarang beristilahnya berhimpitan agendanya, tahapannya dengan pemutakhiran data pemilih. Tadi kita sudah pagi berkoordinasi dengan Bawaslu terkait dengan persiapan kita untuk penyusunan DPT kita, Pak Kadis. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan 21 September ini daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Agam akan ditetapkan. Tentu dalam proses penyusunan DPT ini perlu masukan dari seluruh pihak masyarakat. Sementara kita sudah mengumumkan daftar pemilih sementara kemarin sampai akhir tanggal 27 Agustus yang lalu, dan kemudian alhamdulillah Bawaslu memberikan masukan dan tanggapan kepada kita berupa koreksi, berupa masukan-masukan data, dan juga masyarakat yang lain memberikan masukan bagi mereka yang tidak terdaftar. Semoga nanti di awal September ini, tanggal 5 sampai tanggal 7, PPS kita atau panitia pemungutan suara kita akan melakukan rekapitulasi DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat nagari secara berjenjang nanti dari tanggal 9 sampai 11, rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk DPSHP, sebelum nantinya DPSHP ini namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan ini akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota, tentunya KPU Kabupaten Agam menjadi DPT pada tanggal 21 September nanti insya Allah yang akan datang. Nah, kemudian kalau seandainya tanggal 21 clear seluruhnya, DPT kita ditetapkan, tentunya
sebelum proses itu kami sudah berkoordinasi tentunya dengan partai politik, apalagi dengan LO Paslon yang sudah sekarang berkoordinasi intens dengan kita day by day sejak Paslon ini mendaftar dan kemudian sejak kita koordinasi terkait pendaftaran kemarin. Nah, semoga nanti juga Paslon dan kemudian pimpinan partai politik memberikan masukan kepada kita terkait daftar pemilih tetap ini. Jadi sehingga ada mungkin pemilih-pemilih kita yang mungkin belum masuk ke dalam daftar pemilih, nanti bisa juga dari LO partai politik atau pimpinan partai politik memberikan kabar kepada kita untuk segera kita tindak lanjuti. Tentu selama ini tindak lanjut kami lakukan, data-data sudah kami terima dari Bawaslu, baik itu data-data kekinian mungkin yang belum tercover oleh dari KPU. Contoh misalnya ada kebaruan terkait masyarakat kita yang meninggal, tentu diingatkan oleh Bawaslu itu sudah meninggal, tolong ditindaklanjuti. Kemudian juga ada yang sudah keluar surat keterangan pindahnya, nah tolong itu ditindaklanjuti. Jadi semoga tadi seperti yang awal Pak Kadis, kita ini tidak bisa bekerja sendiri, tentu harapan kita koordinasi dengan seluruh pihak berjalan baik. Jadi bersinggungannya tahapan hari ini di tahapan pencalonan, kemudian juga tahapan pemutakhiran data. Begitu juga dengan tahapan logistik, Pak. Jadi arahan dari KPU RI itu mulai kemarin tanggal 1 September ini kita sudah mulai yang namanya perencanaan untuk kontrak payung terhadap pengadaan logistik kita untuk persiapan pilkada. Jadi intinya KPU RI meminta kepada seluruh satker kita ya, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi untuk langsung mempersiapkan pengadaan terhadap logistik tahap 1. Logistik tahap 1 ini ada kotak. Jadi kotak ini baru, Pak. Jadi kotak untuk pilkada ini pengadaan lagi, baru lagi. Kemudian bilik baru lagi kita buat lagi, dan kemudian ada segel juga, tinta, itu untuk yang tahap 1. Jadi nanti kalau sudah di tahap 2 baru masuk ke dalam surat suara dan detail yang lainnya. Tapi untuk di tahap 1 ini mungkin yang besar-besarnya dulu, Pak. Kotak, bilik, tinta, dan segel. Mungkin itu jadi konsentrasi kita ada di 3 tahapan ini. Sekarang logistik sedang perencanaan, kita harus klik sekarang untuk bagaimana pengadaan ini. Dan juga jangan lupa, ini sesuai dengan arahan pimpinan KPU RI, minggu kedua September KPU Kabupaten Kota harus sudah melaporkan seluruh gudangnya, Pak. Jadi termasuk KPU Kabupaten Agam, kami sudah melaporkan baik itu bersurat kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. KPU kita, setiap KPU harus melaporkan gudang kita harus standby. Jadi kita sudah foto, sudah real, sudah oke, dan tinggal bagaimana nanti kita bersiap untuk pengadaan logistik. Berpacu dengan waktu sepertinya Pak Ketua yang lebih paparkan tadi kepada kita bersama. Ada beberapa item yang mesti beliau selesaikan dari setiap tahapan itu. Tidak hanya saat ini, kedepannya juga sudah perencanaan sudah harus dilakukan. Dan ada kata kunci juga beliau sampaikan tadi, bahwasanya ini perlu bergandeng tangan dengan semua stakeholder ya. Dan tentu saja yang beliau sampaikan tadi diantaranya adalah Bawaslu sendiri. Ini 2 sejoli yang tidak bisa dipisahkan setiap ada pemilu ini. Nah, karena satu penyelenggara, satu melakukan pengawasan, sehingga berjalannya proses itu akan berjalan dengan baik. Sekarang kita kepada dari Bawaslu, kita ingin mendapatkan informasi juga ini Pak Yendra terkait dengan tentu ada rambu-rambu juga yang mesti kita perhatikan di dalam proses pelaksanaan ini untuk semua elemen gitu ya. Mungkin barangkali bisa dijelaskan kepada kita dulu tahap awal ini rambu-rambu yang mesti kita menjadi perhatian. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin mengulas apa yang disampaikan Ketua KPU tadi. Memang dalam proses pelaksanaan pemilihan ini kami dari Bawaslu sebenarnya ada hal yang perlu kami sampaikan di sini. Bahwasanya tugas kami itu adalah memastikan seluruh tahapan itu berjalan sesuai regulasinya. Jadi memang kalau dengan KPU ini setiap apa ini kami selalu berkomunikasi, menyampaikan hitungan jam mungkin ya, menyampaikan himbauan, menyampaikan saran kepada teman-teman KPU ini. Nah, memang itu salah satu tugas yang diberikan kepada kami berkaitan dengan menyukseskan kegiatan pemilihan serentak di 2024 ini. Nah,
berkaitan dengan rambu-rambu kalau bahasa Pak Kadis tadi ya. Mungkin terminologi apa kita dari kami bisa dikatakan kerawanan. Nah, kalau di kacamata pengawas itu semua tahapan itu rawan. Nah, namun berdasarkan pemetaan yang telah kita lakukan, kita telah lakukan pemetaan indeks kerawanan pemilihan itu dilaksanakan berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten kota hingga di RI. Memang jika kita ini pemetaan ini berdasarkan 2 pemilihan sebelumnya yang kita ambil, apakah kasus ini pernah terjadi atau tidak gitu. Nah, dari indikator yang ada, memang di Kabupaten Agam itu terdapat 9 kerawanan yang kasusnya memang terjadi di 2 pemilihan sebelumnya. Nah, kalau kita tarik lagi kepada tahapannya, itu ada 3 tahapan besar yang menjadi perhatian kita. Yang pertama itu pencalonan. Nah, memang untuk pencalonan ini Kabupaten Agam termasuk kabupaten terawan di Indonesia, yang masuk 10 besar lah kalau berbicara masalah pencalonan. Karena berkaca di pemilu sebelumnya, mungkin ada kasus-kasus laporan yang kami terima berkaitan dengan pencalonan ini, yang itu pun telah kami selesaikan kemarin. Nah, sehingga dalam rangka upaya pencegahan, maka ini dimasukkan sebagai salah satu tahapan yang rawan, sehingga kami betul-betul di tahapan ini memang mengawal tahap ini sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Nah, itu yang pertama terkait pencalonan. Yang kedua, kerawanan itu berkaitan dengan di masa kampanye. Nah, di masa kampanye ini ada beberapa indikator yang mungkin terjadi di Kabupaten Agam sebelumnya. Yang pertama terkait money politik, netralitas ASN, termasuk juga netralitas dari penyelenggara pemilu sendiri gitu. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Dan terakhir itu di masa pungut hitung. Nah, di pungut hitung juga menjadi tahapan yang rawan berdasarkan pemetaan, karena ada potensi-potensi baik itu money politik ataupun mobilisasi dan sebagainya. Nah, tentu apa yang kami lakukan untuk mengatasi ini kan itu yang perlu, karena Bawaslu saat ini yang dilakukannya itu adalah yang pertama itu cegah, awas, tindak. Jadi perlu saat dipetakan kerawanan itu, maka upaya pencegahan apa yang kita lakukan. Nah, berkaitan dengan pencalonan, mungkin sama-sama disampaikan Ketua tadi, bahwasanya dalam hal pencalonan memang kita dari awal pencalonan ini kita sudah menyampaikan upaya pencegahan dengan mengimbau KPU yang pertama melaksanakan proses pencalonan ini sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua, mengimbau kepada partai politik dalam hal ini sebagai peserta yang akan mengusung bakal calonnya untuk mengusulkan calon sesuai dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan kita. Nah, sehingga memang nanti tidak ada lagi kendala-kendala, lebih diminimalisir tidak ada lagi gugatan dan sebagainya yang masuk gitu. Nah, juga kepada pemerintah Kabupaten Agam dan seluruh stakeholder juga kami sampaikan himbauan kami bahwasanya baik itu jika ada yang proses mencalon, jika ada yang ASN atau orang yang harus mengundurkan diri dalam jabatannya, kita sampaikan kepada instansi terkait untuk kalau jika ada orang calon yang akan memajukan ini agar segera mengundurkan diri dan sebagainya gitu. Nah, ini upaya pencegahan yang kita lakukan. Nah, termasuk juga dalam proses pemutakhiran data pemilih yang disampaikan Ketua tadi, memang dalam proses pemutakhiran data pemilih ini kami setiap hari seluruh jajaran itu diperintahkan oleh Bawaslu RI agar melakukan patroli kawal hak pilih namanya. Nah, patroli kawal hak pilih ini dilakukan dengan metode turun langsung ke masyarakat ataupun berkoordinasi dengan stakeholder terkait sampai ke tingkat nagari. Nah, jadi PKD namanya kalau tingkat nagari itu mereka berkoordinasi dengan wali nagari, dengan pihak
masyarakat langsung gitu kan, sehingga memang ini ikhtiar kita untuk dalam proses pemutakhiran data pemilih ini tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah, itu langkah awal yang mesti kita tekankan, sehingga memang apa yang kami temukan di lapangan, nah kami sampaikan kepada jajaran KPU secara berjenjang. Kalau PKD nanti sampaikan kepada PPS-nya, oh ini loh data yang kami temukan, agar ditindaklanjuti. Gitu. Nah, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang kehilangan hak pilih di sini. Betul, nah, betul. itu mungkin gambaran secara umum yang perlu kami sampaikan dulu, Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak. Jadi terkait dengan tadi yang beliau sampaikan, itu ada proses juga dimulai daripada upaya-upaya preventif sampai kepada penindakan. Sampai sejauh ini apa sudah ada yang terjadi perlu penindakan sebagai Pak? Nah, memang sejauh ini untuk tahapan sekarang belum ada yang sampai kepada proses penindakan. Nah, memang kami selain melakukan himbauan, kami juga melakukan sosialisasi dengan sosialisasi partisipatif namanya, Pak. Jadi memang kalau saat ini kan baru pencalonan nih yang jalan kan. Nah, kami sampaikan partisipatifnya agar sama-sama mengawal ini semua. Jadi karena Bawaslu saat ini kalau secara SDM mungkin agak kurang ya jumlahnya ya, karena di satu nagari itu kita cuma punya satu orang gitu kan. Nah, sehingga apa ya upaya kita itu untuk merangkul semua pihak untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Nah, hari ini masyarakat itu tidak hanya partisipatif, masyarakat itu tidak hanya datang ke TPS dan memilih, tidak, tapi mereka juga mempunyai hak untuk mengawasi seluruh tahapan yang ada. Nah, jika ada dugaan-dugaan yang ditemukan bisa laporkan kepada kami gitu. Tapi sejauh ini belum ada yang kita temukan. Mudah-mudahan tidak ada sampai nanti. Amin. Nah, mungkin barangkali di momen ini juga ada yang Pak Kodim mau disampaikan, mengajak kepada semua komponen hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Mungkin bisa disampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin kepada Dusana Agam Bacarito ya, kami mengajak kita semua dalam mewujudkan pemilihan damai dan bersih di Kabupaten Agam ini, pemilihan yang berdusana di Kabupaten Agam ini, kami mengajak kita semua untuk bersama-sama mengawasi seluruh proses dan tahapan yang sedang berlangsung saat ini. Nah, agar nanti kalau seandainya ada dugaan-dugaan yang pelanggaran yang terjadi, laporkan kepada kami dan kami akan menindaklanjuti. Sepanjang itu laporan yang disampaikan kepada kami itu memenuhi syarat ataupun syarat formil dan materialnya, kami akan tindak lanjuti. Kalaupun ada syarat yang kurang nanti, tentu ini akan kami jadikan sebagai informasi awal dan kami juga mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan ini tersebut jika ada gitu kan. Dan memang seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya Bawaslu dalam hal memastikan semua tahapan ini mengajak seluruh masyarakat di seluruh elemen itu untuk sama-sama mengawasi proses yang ada sampai akhir pada 27 November mendatang gitu. Baik, terima kasih Pak Kodim. Dan mungkin juga kepada Pak Ketua, ada himbauan yang mesti disampaikan, mungkin terutama kepada LO dan juga komponennya, kepada masyarakat calon pemilih ya. Momen ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Baik. Yang pertama sekali tentu seperti yang telah disinggung oleh Pak Kordif di pencegahan Bawaslu tadi. Yang pertama, mari bersama-sama kita ciptakan pilkada yang lancar, aman, damai, dan tentu badunsana di Kabupaten Agam. Segala sesuatunya tentu ada koridornya, ada jalurnya yang bisa kita sampaikan. Kami tentu dari KPU Kabupaten Agam yang pertama sekali membuka diri akan segala sesuatu yang mungkin perlu kita tindak lanjuti, baik itu dari penyelenggara, stakeholder maupun dari masyarakat luas. Kita membuka diri, baik itu mungkin mengenai daftar pemilih
baik itu dari sisi pencalonan, dari sisi pungut hitung nantinya, kampanye dan yang lain-lain. Tentu kami membuka diri karena slogan dari KPU ini Pak Kadis, Apa KPU slogannya? melayani. Oh, KPU melayani. Tangan masih di sini ya. Di sini Pak. Jadi memang KPU merupakan lembaga layanan yang membuka diri dan kemudian harus memberikan pelayanan kepada seluruh pihak. Ya. Pihaknya yakni ada dua hal. Ada dua hal. Pertama adalah peserta pemilu. Oke. Baik itu dia adalah partai politik, pimpinan partai politik maupun pasangan calon beserta seluruh relawan dan tim. Ya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat ataupun orang-orang pemilih kita yang memang harus difasilitasi hak pilihnya untuk memang terdaftar di daftar pemilih kita dan memiliki hak dan memiliki akses untuk bisa terdaftar di daftar pemilih. Tidak boleh satu orang pun di negara Indonesia ini, terkhususnya Kabupaten Agam, yang sudah punya hak pilih tetapi tidak terdaftar di daftar pemilih. Itu target kita. Itu haknya. Kemudian harapan kami dari kesempatan ini, karena kita sudah tadi kondon Pak Kadis, sudah tinggal menunggu hari menjelang pelaksanaan ini, mari bersama-sama tunjukkan partisipasi kita dengan datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Tentunya menjelang pelaksanaan ini banyak tingkat partisipasi yang akan bisa kita lakukan. Yang pertama nanti KPU akan membuka KPPS, petugas KPPS. Jadi kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS ini akan kita buka dan minta bantuan kita masyarakat umum secara keseluruhan untuk berpartisipasi menjadi KPPS. Begitu juga menjadi petugas ketertiban di TPS. Karena KPPS ini ada 7 per TPS dan kemudian petugas ketertiban ada 2 per TPS. Tentu banyak orang yang akan kita minta bantuannya nanti untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada. Dari partisipasi itu saya pikir bisa kita sedikit banyak berperan dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada kita ini. Semoga itu menjadi harapan kita semua dan semoga ada hal-hal nanti yang mungkin karena kita harus ketahui bersama dan harus kita pahami, karena adanya calon tentu mungkin ada perbedaan pilihan. Itu harus sunatullah Pak Kadis, itu sunatullah. Karena sekarang mungkin ada 4 pasangan calon dan mungkin nanti jika tidak ada aral melintang, insya Allah akan kita tetapkan 4 ini kalau memang tidak ada kendala teknis dan administratif lainnya. Tentu masyarakat Kabupaten Agam silahkan pilih yang terbaik, siapa calon pemimpin kita yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan sesuai dengan hati nurani, dan kedepankan memang program, track record dan segala sesuatu yang bisa kita perlihatkan bagaimana negara kita ataupun agam kita ini untuk dapat lebih maju ke depan. Jadi silahkan dipilih, KPU sudah melakukan tugasnya, pilihlah 4 pasangan ini dan semoga jangan pilih yang untuk tidak datang ke TPS. Datang ke TPS, pilihlah pasangan calon kita dan semoga kita mendapatkan pemimpin sesuai dengan hati nurani kita semua. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Pak Kodir. Menarik sekali apa yang disampaikan pada hari ini dan masih ada beberapa tahapan lagi sebetulnya, dan tentu saja di tahapan-tahapan itu nanti kita akan coba lebih dalami lagi. So far sampai sejauh ini seperti itu yang beliau lakukan dan ternyata luar biasa kesibukannya. Saya pikir koordinasi tadi hal sederhana, misalnya tidak hitungan hari lagi, malah hitungan jam. Dan mendekati countdown ini mungkin hitungan menit akan ada koordinasi dengan semua komponen, terutama dari 2 sejoli yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Dan kami pikir cukup itu dulu sementara kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir dari KPU dan juga dari Bawaslu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini ada manfaatnya bagi dusun anak Agam, terutama yang menyaksikan Agam Bacarito di sebuah podcast di Agam TV ini, dan bisa menyimak yang sudah disampaikan tadi untuk dilakukan bersama-sama. Itu saja mungkin kebersamaan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye. Waalaikumsalam.